Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya percaya kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan kita bersemangat untuk dapat menyembah, memuji, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita satukan hati, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami, seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami pencerahan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, sungguh-sungguh kami boleh renungkan dan kami dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Robohkan Berhala. Kita boleh belajar firman Tuhan ini dari Hosea 9 ayat 10 sampai dengan 15. Mari saudara-saudaraku, kita boleh membaca Alkitab kita bersama-sama. Hosea 9 ayat 10 sampai dengan 15. Akibat ketidaktaatan Israel. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim, seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Ayat 15. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah membaca sebagian dari pasal 9 dari Hosea. Kita melihat bagaimana bangsa Israel tidak belajar dari sejarah. Mereka mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Mereka mencari kesuburan kepada Baal, dan mereka meninggalkan Allah yang mampu memberikan segalanya kepada mereka hanya demi kesia-siaan. Ketidaksetiaan, kebebalan, dan sikap tidak mengenal Allah terus berulang dalam sejarah bangsa Israel. Ketidaksetiaan Israel pada masa pelayanan Hosea juga ternyata telah berakal sejak awal Tuhan sudah memilih bangsa Israel. Saudara-saudaraku, dari perjanjian lama di mana menunjukkan bahwa kehidupan manusia yang berabad-abad lalu merupakan persoalan yang utama dari kehidupan mereka adalah menyembah berhala. Sampai hari ini masih relevan, manusia memiliki hati yang sama, pikiran yang sama, dan natur yang sama, yaitu menyembah berhala. Dosa adalah sesuatu yang serius. Kita harus selalu melihat ke kedalaman hati kita untuk dapat mengerti dan melihat betapa kita adalah seseorang yang berdosa, bukan karena kita melakukan yang jahat, tetapi karena di dalam diri, hati kita, pikiran kita adalah pabriknya berhala. Dari awal sejak masa Adam dan Hawa, manusia sudah ada di dalam dosa. Dan manusia tetap melahirkan kecenderungan yang sama, yaitu melakukan penyembahan berhala. Meskipun itu dalam bentuk yang berbeda ataupun sebutan yang berbeda. Namun jika kita perhatikan, kuasanya dan prakteknya adalah sama, seperti kuasa dari tipuan perkataan si ular tua
kepada Adam dan Hawa dan memuliakan ciptaan. Saudara-saudaraku, kita harus terus melihat ke dalam diri kita. Kita boleh menyelidiki kedalaman diri kita, dan kita harus kembali kepada Kristus yang tersalib. Bagaimana Injil yang terus meresap di dalam hati kita dan masuk dalam pikiran kita, sehingga kita harus merobohkan setiap berhala di dalam hati dengan Injil yang murni dan sejati. Injillah yang menyelamatkan. Tidak peduli seberdosa apapun kita, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kuasa Allah yang sejati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya dan kita bersyukur oleh karena anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kita mampu dapat bergumul, kita mampu dapat berjuang, dan kita bersama-sama membuang semua kepicikan, kelicikan, hawa nafsu jahat, bahkan semua dosa yang ada di dalam diri kita oleh karena kuasa darah Yesus, di mana daging harus dibenci dan di mana setiap kecenderungan yang suka melawan dan memberontak harus dibuang. Saudara-saudaraku, baiklah kita meminta belas kasihan Allah. Di dalam Kristus sajalah dan dalam kuasa darah Yesus kita dikuduskan oleh hidup dan dalam kebenaran. Dan ketika kita membenci dosa dan membenci berhala di dalam hati dan pikiran kita, inilah yang menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku, renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Kita percaya setiap kutuk dosa sudah dipatahkan oleh darah Yesus, oleh kuasa Yesus pada saat disalib. Dan saat ini kita percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, hari demi hari. Mari kita satukan hati, kita rendahkan diri, dan kita tutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas kasih setiamu yang begitu besar yang kami rasakan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau mengurapi kami terus sehingga kami semakin peka, semakin taat kepada firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh dengan serius memperhatikan apa yang Tuhan perkatakan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami hidup di dalam ketidakbenaran, kami hidup dalam kemunafikan, bahkan kami hidup di dalam berhala-berhala yang ada dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, dan kami percaya bahwa kami akan hidup dengan kebenaran dan kami sungguh-sungguh mematahkan setiap akibat-akibat dosa dengan total. Terima kasih Bapa, dan kami hidup tidak kompromi di dalam dosa lagi. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.